Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Paroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bunda Zari Desak dalam program Kopinfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menyampaikan bahwa global semakin membuat tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden mengingatkan untuk tetap mengawal implementasi peta jalan guna mengatasi tantangan risiko global serta keberlanjutan perekonomian. Presiden Joko Widodo resmi membuka BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota Bay Pelataran, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2023. Acara yang diusung oleh Bank Negara Indonesia (TBK) atau BNI sebagai bank milik negara proaktif menyuarakan optimisme penguatan ekonomi dengan mengangkat tema tahun ini, Sustainable Growth Global Challenge. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa tantangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin bertambah karena kondisi dunia saat ini semakin kompleks, mulai dari ancaman perubahan iklim, pelemahan ekonomi global, hingga konflik Rusia-Ukraina dan konflik Israel dan Hamas. Saya cek kemarin harga Brent masih 89 US dollar per barel. Tapi bisa kalau meluas seperti yang tadi saya sampaikan, kita nggak ngerti. Bisa mencapai 150. Inilah yang harus kita waspadai. Hati-hati semuanya, baik sisi moneter maupun sisi fiskal. Meski demikian, Presiden memastikan Indonesia sudah memiliki arah kerja yang jelas untuk diselesaikan. Rencana yang dimaksud meliputi hilirisasi, peta jalan untuk sektor mineral dan batu bara. Di sisi lain, regulasi setelah ekspor nikel dihentikan akan dilanjutkan pada komoditas lain, seperti tembaga, bauksit, dan timah. Kebijakan ini nantinya juga diperluas lagi untuk hilirisasi bidang perkebunan, pertanian, kelautan, dan lainnya. Peta jalan itu sudah jelas. Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi. Kerja detail, dicek yang detail, kerja lapangan, diawasi dan dicek di lapangan. Artinya kerja mikro itu sangat penting sekali. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah langkah berupa paket kebijakan untuk mendorong nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kembali menguat. Hal tersebut dilakukan agar kondisi sektor real, inflasi nilai tukar hingga stabilitas sistem keuangan dalam negeri tetap terjaga. Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya tengah menyiapkan paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% di tengah tingginya dinamika global saat ini. Paket kebijakan tersebut utamanya untuk merespon agar kondisi sektor real, inflasi, nilai tukar hingga stabilitas sistem keuangan dalam negeri tetap terjaga. Sebab saat ini nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi antar bank di Jakarta pada Senin pagi 23 Oktober dilaporkan melemah sebesar 0,06% atau 10 poin menjadi Rp15.833 per dolar Amerika Serikat dari yang sebelumnya Rp15.873 per dolar Amerika Serikat. Terkait hal ini, KSSK akan melaksanakan rapat secara berkala dan pada akhir Oktober akan mengevaluasi secara teliti dan melakukan berbagai stres test untuk memastikan kondisi sektor keuangan tetap stabil. Pihaknya juga tengah menyiapkan langkah mitigasi agar nilai rupiah tak semakin terpuruk dengan cara menyinkronkan kebijakan moneter dan fiskal. Karena tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi, yaitu pertama, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada kisaran 5%. Kita tahu bahwa dinamikanya sangat tinggi saat ini dengan pergerakan dolar yang makin menguat,
kenaikan suku bunga yang sangat tinggi di Amerika Serikat, di Eropa, dan perlemahan dari ekonomi RRP, semuanya memberikan imbas yang harus kita antisipasi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara penganugerahan Indonesia Halal Industry Awards 2023 menyebutkan ekonomi syariah Indonesia di tataran global terus meningkat di berbagai sektor. Meski demikian, mencapai pertumbuhan produk industri halal seperti yang diharapkan, Menperin menegaskan diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang kuat di antara pemangku kepentingan. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara penganugerahan Indonesia Halal Industry Awards IHIA 2023 Selasa 24 Oktober 2023 menyebutkan posisi ekonomi syariah Indonesia di tatanan global terus meningkat di berbagai sektor. Secara keseluruhan, indikator ekonomi syariah Indonesia tetap menduduki peringkat keempat dunia pada tahun 2021-2022. Menperin menyampaikan pada tahun 2022, Indonesia menduduki posisi kedua pada sektor makanan halal, posisi ketiga pada sektor bodis, namun sektor farmasi Indonesia mengalami penurunan, yakni pada tahun 2022 turun ke peringkat 9, yang sebelumnya pada tahun 2023 berada pada peringkat 6. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan produk industri halal seperti yang diharapkan, Menperin menegaskan diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat di antara stakeholders, pemangku kepentingan, demi menciptakan pertumbuhan industri halal nasional. Salah satu caranya yakni melalui IHIA. Sejak tahun 2021, Kemenperin memberikan apresiasi kepada pemangku kepentingan industri halal dengan cara memberikan penganugerahan IHIA. Untuk mencapai pertumbuhan produk industri halal seperti yang kita harapkan bersama, maka tentu tidak ada kata lain, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat di antara kita semua, di antara stakeholders, di antara pemangku kepentingan, untuk kita bersama-sama menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri halal nasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan telah menjajaki 2 maskapai asal India, yakni Indigo dan Vistara Airlines, untuk membuka rute penerbangan langsung dari Mumbai ke Denpasar. Menparekraf Sandiaga berharap kedua maskapai itu mampu membuka penerbangan langsung dari Mumbai ke Denpasar pada kuartal 4 2023. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menjajaki kerjasama dengan maskapai penerbangan asal India yakni Indigo dan Vistara untuk membuka rute penerbangan langsung dari India menuju Denpasar, Bali. Kehadiran penerbangan langsung menuju Bali ini diharapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mampu mendongkrak capaian kunjungan wisatawan mancanegara asal India. Melalui penerbangan langsung dari India ke Bali, Menteri Sandiaga menargetkan sebanyak 20 hingga 25% peningkatan kunjungan wisman asal India ke Bali pada 2024. Kedepan, Menparekraf juga mengungkapkan pihaknya tak hanya berfokus untuk menarik jumlah kunjungan wisman ke Bali, namun memperhatikan pariwisata yang bermartabat, berkualitas, dan berkelanjutan sehingga dampak negatif pariwisata diminimalisir. Kita nggak ingin Bali over tourism. Kita tidak ingin Bali akhirnya harus menghadapi dampak negatif daripada over tourism. Pak PJ Gubernur sudah menyampaikan ke saya juga, dan kita akan fokus pembangunan infrastruktur untuk membuat Bali ini sustainable. Baik itu infrastruktur perhubungan, konektivitas, maupun juga tentunya soft infrastructure, yaitu SDM-nya, desa-desa wisatanya, dan juga kita akan memperkenalkan pungutan untuk kebudayaan yang mulai dilakukan tanggal 14 Februari ini juga akan kita evaluasi dampak positifnya. Sementara itu, pihak Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun, mengungkapkan kunjungan Wisman India ke Bali hingga Agustus 2023 tercatat sebanyak 288.000 kunjungan. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.